Garuda tumbang di Vietri. Vietnam bekuk Indonesia 1-0. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga matchday ketiga grup B Piala AFF 2024 di Stadion Vietri, Minggu tanggal 15 Desember. Meski bertahan dengan gigi sepanjang pertandingan, skuad Garuda kalah 1-0 lewat gol Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Sejak awal laga, Vietnam tampil dominan dan terus menekan pertahanan Indonesia. Meskipun berhasil menahan imbang tanpa gol di babak pertama, Indonesia gagal membalas setelah kebobolan di babak kedua. Pelatih Sintayong mencoba mengubah situasi dengan 5 pergantian pemain, tetapi serangan balik Indonesia kerap gagal dieksekusi. Dengan hasil ini, Vietnam memimpin klasemen sementara grup B dengan 6 poin, sedangkan Indonesia turun ke posisi kedua dengan 4 poin. Kekalahan ini menjadi tantangan berat bagi timnas untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Chelsea dekati puncak, Maresca tetap realistis. Chelsea mengalahkan Brentford 2-1 di Stamford Bridge, dengan gol dari Marc Cucurella dan Nicolas Jackson. Meski kini hanya terpaut 2 poin dari Liverpool di puncak klasemen, pelatih Enzo Maresca menegaskan timnya belum siap menjadi juara. Ia menyoroti kelemahan dalam mengelola momen krusial, terutama setelah kebobolan gol telat dari Bryan Mbeumo. Insiden kartu merah Cucurella menjadi catatan tambahan bagi Chelsea, yang masih harus terus meningkatkan konsistensi mereka. Amad Diallo, pahlawan comeback dramatis MU. Amad Diallo menjadi kunci kemenangan Manchester United atas Manchester City dengan skor 2-1. Bermain gemilang di sayap kanan, Diallo memaksa penalti yang dieksekusi Bruno Fernandes dan mencetak gol penentu di menit ke-90. Penampilannya yang impresif memastikan comeback dramatis MU di Etihad Stadium. Blunder Barcelona, tumbang di kandang oleh Leganes. Barcelona secara mengejutkan kalah 0-1 dari Leganes di kandang sendiri, meski mendominasi laga. Gol cepat Sergio Gonzalez di menit keempat dan penampilan gemilang kiper Marko Dimitrovic membuat Blaugrana gagal memanfaatkan peluang demi peluang. Kekalahan ini memperpanjang tren buruk Barca, yang hanya menang sekali dalam 5 laga terakhir La Liga. Juventus dan Joshua Zirkzee, rumor panas yang meredup. Juventus sempat dikaitkan dengan striker Manchester United, Joshua Zirkzee, yang menghadapi kesulitan di Old Trafford usai tampil gemilang bersama Bologna musim lalu. Pemain berusia 23 tahun itu hanya mencetak 3 gol dalam 22 laga musim ini, memicu spekulasi tentang kepindahannya kembali ke Serie A. Hubungannya dengan pelatih Juventus, Thiago Motta, menjadi salah satu alasan rumor ini menguat. Namun, Direktur Juventus Cristiano Giuntoli membantah kabar tersebut, menegaskan fokus klub adalah memulihkan Arkadius Milik dari cedera lutut. Giuntoli juga menyoroti kontrak panjang Zirkzee di Manchester United hingga 2029. Membuat transfernya tidak realistis secara finansial. Dengan kembalinya Milik dan keberadaan Dusan Vlahovic, Juventus tampaknya akan menjaga stabilitas di lini depan tanpa mendatangkan pemain baru pada Januari. Barcelona rekrut Jonathan Tah, fondasi baru di lini pertahanan. Barcelona memastikan langkah besar untuk musim 2025-2026 dengan merekrut bek tangguh asal Jerman, Jonathan Tah, dari Bayer Leverkusen secara gratis. Pemain berusia 28 tahun ini menjadi tambahan penting bagi lini belakang Barcelona, menghadirkan pengalaman dan stabilitas yang dibutuhkan tim. Kesepakatan ini mengungguli minat dari klub besar seperti Juventus dan Inter Milan, yang sempat memburu Tah. Keberhasilan Barcelona disebut tak lepas dari pengaruh pelatih Hansi Flick, yang pernah bekerja sama dengan Tah. Perekrutan ini juga menjadi langkah strategis klub untuk memperkuat tim tanpa membebani anggaran transfer. Kedatangan Tah diprediksi memicu perombakan lini belakang Blaugrana, dengan Andreas Christensen dan Eric Garcia berpeluang hengkang untuk memberi ruang dalam skuad dan anggaran. Strategi ini menunjukkan ambisi Barcelona dalam membangun pertahanan kokoh sekaligus menyongsong era baru di bawah kepemimpinan Flick. Bruno Fernandes, pilar Manchester United yang hampir dijual. Bruno Fernandes, kapten Manchester United, sempat masuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan untuk dijual oleh manajemen baru di bawah kepemilikan Jim Ratcliffe.
Langkah ini dirumorkan sebagai bagian dari strategi klub untuk merampingkan beban gaji dan menyeimbangkan neraca keuangan. Dengan gaji 4,4 miliar rupiah per minggu, Fernandes menjadi salah satu pemain dengan biaya tinggi di Old Trafford. Meski spekulasi transfer beredar luas, termasuk ketertarikan Bayern Munchen dan Barcelona, Fernandes memilih bertahan. Ia menandatangani kontrak baru pada Agustus lalu setelah diyakinkan oleh manajemen tentang peran vitalnya dalam rencana jangka panjang klub. Pemain internasional Portugal itu, yang telah mencetak 84 gol dari 256 penampilan sejak bergabung pada 2020, tetap menjadi andalan tim meski menerima kritik terkait disiplin bermainnya. Fernandes merasa dihargai di Manchester United, menjadikannya alasan utama untuk terus bertahan di tengah perubahan besar yang sedang terjadi di klub. Guardiola tegaskan loyalitas di tengah krisis Manchester City. Pep Guardiola menegaskan bahwa memperpanjang kontraknya di Manchester City di tengah masa sulit adalah keputusan yang tepat. Meski City kalah dalam 7 dari 10 laga terakhir, Guardiola memilih bertahan untuk membantu tim bangkit daripada meninggalkan klub saat sedang membutuhkan arahan. Guardiola juga mengisyaratkan adanya pergerakan strategis di bursa transfer Januari, khususnya di lini tengah, menyusul situasi Kevin De Bruyne yang tengah mempertimbangkan masa depannya. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah Paul Pogba, yang kini berstatus bebas transfer setelah larangan dopingnya dikurangi. Namun, Pogba dikabarkan ragu bergabung ke Etihad karena hubungan emosionalnya dengan Manchester United dan pengalamannya di Old Trafford yang penuh tekanan. Mantan pemain Prancis itu lebih condong kembali ke Serie A, La Liga, atau Bundesliga, di mana ia merasa lebih cocok untuk melanjutkan karirnya. Guardiola tetap optimis dan berkomitmen untuk membangun kembali kekuatan City, menunjukkan loyalitas yang menjadi ciri khasnya sebagai manajer. Antonio Silva dan masa depan Juventus, komentar Jorge Mendes dan Thiago Motta. Jorge Mendes, agen pemain top, menanggapi rumor transfer Antonio Silva ke Juventus. Bek muda Benfica itu diincar Juventus sebagai solusi untuk krisis pertahanan akibat cedera Gleison Bremer dan Juan Cabal. Mendes memuji potensi besar Silva namun menyerahkan keputusan transfer kepada takdir, sembari menyebut Juventus sebagai salah satu klub terbesar di Eropa. Mendes juga membahas Francisco Conceicao, pemain muda pinjaman dari Porto yang tampil apik di Juventus. Conceicao menikmati perannya di klub, dan meskipun belum ada opsi pembelian resmi, laporan menyebut Juventus mempertimbangkan mempermanenkannya dengan nilai 504 miliar rupiah pada akhir musim. Sementara itu, pelatih Juventus Thiago Motta mengevaluasi hasil imbang melawan Venezia. Meski unggul lebih dulu lewat Federico Gatti, Juventus harus berjuang keras hingga menit akhir ketika Dusan Vlahovic menyelamatkan poin lewat penalti. Motta mengakui tantangan membangun serangan di ruang sempit dan meminta para fans bersabar, sembari menegaskan pentingnya dukungan bersama untuk masa depan Juventus yang lebih baik. Gary O'Neil dipecat, krisis Wolverhampton mencari harapan baru. Wolverhampton Wanderers resmi memecat Gary O'Neil setelah kekalahan dramatis 2-1 melawan Ipswich, yang memperpanjang rekor buruk mereka di Premier League. Kini terdampar di posisi ke-19 dengan hanya 9 poin dari 16 laga. Wolves mengambil langkah tegas untuk mengatasi krisis performa. O'Neil, yang membawa Wolves finish di posisi ke-14 musim lalu, gagal mengatasi tantangan besar musim ini setelah kehilangan pemain kunci seperti Ruben Neves dan Raul Jimenez. Kekalahan dari Ipswich menjadi puncak tekanan, dengan 2 gol lawan tercipta, akibat kelemahan pertahanan yang dikritik oleh O'Neil sendiri. Situasi panas di dalam tim juga mencuat, termasuk insiden pasca pertandingan yang melibatkan Matheus Cunha. Meski ketua Wolves, Jersey sebelumnya memberikan dukungan penuh, rentetan hasil buruk melawan tim seperti Bournemouth dan Everton memaksa manajemen berubah haluan. Kini, Wolves tengah mencari pengganti, dengan nama-nama seperti Graham Potter dan David Moyes masuk dalam radar. Perubahan ini diharapkan bisa membawa Wolves keluar dari krisis dan kembali bersaing di Premier League.